Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 20 Juli, judul renungan kita, 4 dirham mata uang di dalam mulut ikan. Ayat hafalan, Matius pasal 17, ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Orang-orang Farisi selalu berusaha menjebak Yesus untuk dapat mempersalahkan Yesus. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah tentang membayar pajak bait Allah. Orang yang bertugas pemungut pajak bait Allah datang dan bertanya, apakah Yesus membayar pajak bait Allah? Pemungut pajak membuat masalah ini menjadi salah satu perhatian semua murid-murid, tidak hanya kepada Petrus, sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 442. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam hal ini berusaha menghadapkan Yesus dengan satu persoalan yang dia tidak bisa elakkan. Sekalipun sebenarnya suku Lewi, imam-imam, dan nabi-nabi dibebaskan, sebagaimana yang terdapat di dalam Ellen G. White di Syrophagus halaman 433, dari membayar pajak bait Allah. Petrus segera menjawab pemungut pajak bait Allah itu. Jawabnya, memang membayar. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 17 ayat 25. Kesiapan jawaban Petrus ini dipertimbangkan oleh beberapa hal yang berarti bahwa Yesus telah biasa membayar pajak dan bahwa Petrus sudah tahu fakta ini. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 442. Yesus melakukan hal itu bukan karena kewajibannya untuk membayar pajak bait Allah, karena Yesus bukanlah orang asing dalam kaitan dengan bait Allah. Tetapi dengan menolak membayar pajak, maka dianggap tidak setia kepada bait Allah. Dan dengan membayar, itu berarti bahwa Yesus tidak menganggap dirinya seorang nabi yang seharusnya dibebaskan dari itu. Inilah yang disebut dilema. Tetapi Yesus tidak mau menjadi batu sandungan. Dia memerintahkan Petrus memancing ke danau. Dari ikan yang pertama yang ditangkap oleh Petrus, Yesus janjikan akan menemukan 4 dirham mata uang dari mulut ikan itu. Yesus katakan bahwa mata uang yang didapatkan dari dalam mulut ikan itu akan digunakan membayar pajak bait Allah. Kristus dalam tindakan ini bermaksud untuk memberikan satu pelajaran bagi setiap Kristen. Kita harus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang dan melakukan lebih dari seharusnya jika diperlukan, supaya menghindari pertentangan yang tidak perlu dengan musuh kebenaran. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 442 dan 443. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kita untuk bertindak bijaksana dan mujizat bisa terjadi. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus selalu untuk bertindak bijaksana dan kami yakin bahwa mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.